Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik mahasiswa baru Institut Sains dan Teknologi Akpring Yogyakarta yang saya banggakan. Tentunya masih semangat ya mengikuti acara Sasi Diwa 2020 ini di hari terakhir tentunya. Salam sehat, tetap semangat, jangan lupa selalu patuhi protokol kesehatan dengan cuci tangan, memakai masker dan juga jaga jarak Anda. Nah, pada kesempatan pada hari ini kita akan berbincang-bincang mengenai Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka dan juga pembelajaran daring yang nanti akan diselenggarakan oleh Institut Sains dan Teknologi Akpring Yogyakarta selama WFA ini. Karena dengan kondisi pandemi ini, maka proses belajar mengajar Anda nantinya akan berlangsung secara online menggunakan e-learning yang sudah disiapkan oleh Institut Sains dan Teknologi Akpring Yogyakarta. Oke, sebelum kita berbincang-bincang, tidak ada salahnya ya kita berkenalan dulu untuk lebih mendekatkan diri. Jadi nanti kalau di jalan, misalkan ketemu dengan Bu Emi tidak akan lupa gitu ya. Oke, ada kata pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Oke, Bu Emi akan mengenalkan diri Bu Emi. Itu perkenalan singkat dari Bu Emi ya, adik-adik mahasiswa yang saya banggakan. Perkenalkan juga Bu Emi sebenarnya adalah alumni IST Akpring Yogyakarta juga angkatan 91. Jadi kalau Bu Emi menyebut Anda adik-adik kayaknya tidak salah ya, karena Anda adalah adik saya di Institut Sains dan Teknologi Akpring Yogyakarta. Bu Emi lulusan dari program studi ilmu komputer Institut Sains dan Teknologi Akpring Yogyakarta angkatan 91 yang sekarang namanya berubah menjadi Rekayasa Sistem Komputer. Oke, siapa yang dari prodi Rekayasa Sistem Komputer? Nanti akan saling bertemu dengan Bu Emi, kita akan belajar bareng dan have fun bersama di dalam pembelajaran kita selama Anda menempuh studi di Institut Sains dan Teknologi Akpring Yogyakarta. Dan S2, S3 Bu Emi seperti terpampang di dalam slide di sini. S2, S3 Bu Emi ambil di Universitas Gadjah Mada dengan spesialisasi Bu Emi adalah di kriptografi dan juga di pengolahan citra dan pengenalan pola juga. Oke, kita tidak akan berlama-lama, kita akan membahas mengenai Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Jadi sebelum kita membahas di situ, adik-adik perlu ketahui bahwa saat ini Anda berada di era Industri 4.0. Sehingga saat ini Anda dikenal dengan generasi milenial. Kenapa disebut generasi milenial? Karena Anda berada di era di mana semua menjadi otomatis. Sehingga kehidupan Anda pun sekarang sudah berangsur-angsur berubah, karena sekarang Anda bisa lihat, Anda tidak akan bisa lepas kalau tidak membawa gadget. Nah, itu salah satu hal yang merubah Anda dan membedakan Anda dengan generasi PMI. Nah, di era industrial 4.0 itu ada 8 teknologi yang sangat-sangat berpengaruh dan berkembang pesat nanti di tahun-tahun yang akan datang dan bahkan bisa menggantikan posisi pekerjaan manusia itu dengan robot, dengan teknologi, sehingga kalau Anda tidak bisa menguasai teknologi ini maka Anda akan tertinggal oleh zaman tersebut. Nah, adik-adik mahasiswa yang saya banggakan, Anda tidak salah pilih nih, karena di Institut Sains dan Teknologi Akpring Yogyakarta yang akan menjadi alma mater Anda, maka ilmu untuk menguasai 8 teknologi ini tersedia di semua program studi yang ada di Institut Sains dan Teknologi Akpring. Apa 8 teknologi itu? Satu yang berhubungan dengan Artificial Intelligence, kemudian yang berhubungan dengan Internet of Things, kemudian ada blockchain, ada robotik, ada virtual reality, augmented reality, drone, dan juga 3D printing.
Nah, 8 teknologi ini yang nanti yang akan merajai di era industrial 4.0. Nah, selain prodi yang sesuai dengan kebutuhan pasar, maka untuk memenuhi tantangan tenaga kerja yang dibutuhkan di era industrial 4.0 ini, maka kurikulum baru yang diterapkan atau dicetuskan oleh Mas Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu bertujuan untuk mendorong mahasiswa juga untuk menguasai berbagai keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja. Yang nanti dikenal sebagai Anda mengenal sebagai Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Kenapa hal ini disebut sebagai kampus merdeka, merdeka belajar gitu ya? Karena kampus akan memberikan kesempatan bagi Anda untuk menentukan mata kuliah yang akan Anda ambil. Nah, di sini juga akan tercipta kultur belajar yang otomatis inovatif, tidak mengekang dan juga sesuai dengan kebutuhan Anda. Dan kehidupan baru yang Anda lalui adalah salah satunya adalah kemandirian dan inovasi. Jadi Anda harus banyak belajar, Anda harus banyak berinovasi di situ supaya Anda tidak akan tertinggal oleh kemajuan zaman. Nah, karena Anda diberikan nanti, kenapa tadi Bu Emi mengatakan merdeka belajar gitu ya? Karena nanti Anda akan diberikan pilihan untuk menempuh pendidikan selama di Institut Sains dan Teknologi Akpring di sini. Ada 3 pilihan yang bisa Anda ambil, yaitu yang pertama reguler. Berarti kalau reguler, Anda mengambil seluruh SKS yang dirancang oleh program studi di dalam Institut Sains dan Teknologi Akpring Yogyakarta. Sesuai dengan program studi yang Anda minati di sini. Kemudian pilihan kedua itu Anda bisa mengambil 2 semester atau sekitar 40 SKS itu untuk menempuh pembelajaran di luar PT. Jadi bisa berupa mengambil mata kuliah di program studi yang sama di PT yang berbeda, ataukah Anda belajar di program studi yang berbeda di perguruan tinggi yang berbeda, atau bahkan Anda bisa belajar di luar program program studi di perguruan tinggi Anda. Tentunya di sini artinya berarti di luar Institut Sains dan Teknologi Akpring Yogyakarta. Nah, pilihan ketiga adalah Anda bisa menempuh 1 semester atau sekitar 20 SKS nanti untuk belajar di luar program studi yang masih berada di Institut Sains dan Teknologi Akpring Yogyakarta. Nah, mekanisme atau strategi perkuliahannya bagaimana? Nah, di sini kita bisa melihat Bu Emi akan memberikan contoh 3 skema yang bisa Anda tempuh. Jadi nanti 3 semester awal Anda bisa mengambil mata kuliah di program studi yang sesuai dengan program studi yang Anda tempuh saat ini. Kemudian berikutnya di semester keempat maka Anda bisa belajar di luar program studi tetapi masih di dalam Institut Sains dan Teknologi Akpring Yogyakarta. Jadi misalkan Anda prodi rekayasa sistem komputer, kemudian Anda ingin memperdalam beberapa mata kuliah yang itu ditawarkan di program studi Elektro Institut Sains dan Teknologi Akpring Yogyakarta misalkan. Maka Anda bisa mengambil mata kuliah tersebut. Kemudian semester 5 dan semester 6 Anda melakukan pembelajaran di luar PT. Nah, di luar PT nanti ada 8 pilihan yang bisa Anda lakukan yang nanti akan Bu Emi jelaskan di belakang. Kemudian baru di semester 7 dan semester 8 Anda kembali menyelesaikan mata kuliah yang sudah disiapkan oleh program studi Anda. Nah, skema yang kedua Anda juga bisa melakukan sampai dengan semester 4 Anda mengambil mata kuliah di program studi yang Anda tempuh saat ini. Kemudian di semester 5 Anda mengambil pembelajaran di luar program studi. Kemudian semester 6 Anda mengambil pembelajaran di luar program studi tapi masih di dalam Institut Sains dan Teknologi Akpring Yogyakarta. Kemudian semester 7 Anda kembali bisa mengambil pembelajaran di luar PT.
Dan kemudian semester 8 Anda menyelesaikan studi Anda atau mata kuliah yang sudah tersedia di program studi yang Anda ambil saat ini. Nah, skema ketiga itu Anda bisa mengambil yang tadi 2 semester di luar PT dan 1 semester di dalam PT untuk program studi yang berbeda. Anda mengambil di semester antara. Nah, itu 3 skema yang bisa Anda pilih untuk tadi merdeka belajar tadi. Nah, untuk mekanismenya lebih detail nanti Anda bisa berkomunikasi dengan jurusan dari Anda masing-masing gitu ya. Nah, bagaimana nanti perhitungan SKS-nya di luar kampus itu kalau Anda melakukan proses pembelajaran di luar kampus? Nah, di sini untuk perhitungan SKS di luar kampus itu setara dengan 170 menit per minggu per semester. Jadi daftar kegiatan yang dapat diambil oleh adik-adik mahasiswa selama 3 semester di luar kampus itu dapat dipilih dari program yang ditentukan pemerintah dan program yang disetujui oleh pimpinan perguruan tinggi. Nah, 3 semester tadi melingkupi tadi ya, 2 semester bisa mengambil di luar PT, 1 semester bisa mengambil di program studi masih di dalam Institut Sains dan Teknologi Akprin Yogyakarta. Nah, ini ada 8 tadi kegiatan yang bisa Anda pilih saat Anda memilih kurikulumnya dengan mengambil pembelajaran di luar kampus. Jadi di sini ada magang praktek industri, ada proyek desa, pertukaran pelajar, penelitian riset, kemudian wirausaha, studi proyek independen, proyek kemanusiaan, atau Anda bisa mengajar di sekolah. Oke, Bu Emi akan jelaskan satu persatu ya untuk 8 kegiatan ini. Yang pertama adalah magang atau praktek industri. Magang atau praktek industri ini Anda bisa lakukan di sebuah perusahaan, bisa yayasan nirlaba, bisa juga organisasi multilateral, institusi pemerintah, dan juga perusahaan rintisan seperti startup. Nah, itu Anda bisa melakukan magang atau praktek industri di situ selama 2 semester. Nah, di sini nanti akan dihargai sekitar 40 SKS. Kemudian yang kedua, kegiatan yang kedua yang bisa Anda pilih adalah proyek di desa. Jadi di sini adalah Anda melakukan proyek sosial untuk membantu masyarakat di pedesaan atau daerah terpencil dalam membangun ekonomi rakyat, infrastruktur, dan lainnya. Nah, ini dapat dilakukan bersama, bisa dengan aparatur desa seperti kepala desa, BUMDes, koperasi, atau organisasi desa lainnya. Nah, ini juga Anda bisa lakukan selama 2 semester atau 1 tahun Anda melakukan kegiatan di sini. Kemudian pilihan yang ketiga adalah Anda melakukan riset. Nah, kegiatan riset akademik itu bisa baik di bidang sains maupun sosial humaniora yang dilakukan tentunya di bawah pengawasan dosen atau peneliti di Institut Sains dan Teknologi Akprin Yogyakarta. Kemudian kegiatan lain yang bisa Anda pilih yaitu kalau Anda tertarik di wirausaha, maka Anda bisa mengembangkan kewirausahaan secara mandiri. Nah, nanti pembuktiannya otomatis ada penjelasan atau proposal kegiatan kewirausahaan Anda dan nanti ada bukti-bukti transaksi konsumen atau slip gaji pegawai Anda. Nah, ini sama tadi bisa dilakukan selama 2 semester. Kemudian pilihan berikutnya adalah Anda bisa memilih studi atau yang disebut sebagai project independent. Nah, di sini Anda mengembangkan sebuah proyek berdasarkan topik sosial khusus yang bisa dikerjakan bersama dengan mahasiswa lain, gitu ya. Jadi ini bisa juga di luar bidang Anda. Tapi kalau riset tadi otomatis sesuai dengan bidang Anda, itu perbedaannya. Nah, pilihan yang berikutnya adalah Anda bisa mengikuti proyek kemanusiaan. Jadi Anda bisa mengikuti kegiatan-kegiatan sosial untuk sebuah yayasan atau organisasi kemanusiaan yang sudah disetujui oleh perguruan tinggi, baik itu di dalam maupun di luar negeri seperti Anda ikut terjun di membantu daerah-daerah terdampak dengan bersama PMI atau bersama Mersikop, gitu ya. Jadi terdampak seperti bencana alam, kemudian seperti sekarang ini dalam pandemi COVID gitu ya, Anda ikut menjadi relawan COVID gitu selama 2 semester.
maka ini bisa diakui sebagai proyek kemanusiaan. Kemudian Anda bisa nanti dianggap sudah menempuh 2 semester di perguruan di prodi yang Anda tekuni saat ini. Nah, nanti mekanisme semuanya itu nanti akan dijelaskan oleh prodi masing-masing, sehingga nanti Anda bisa bertanya lebih lanjut ke prodi tersebut. Nah, kemudian Anda juga bisa mengikuti mengajar di sekolah, seperti yang sudah pernah dicetuskan oleh Pak Anies waktu itu ya, guru mengajar itu. Jadi, relawan mengajar ya. Jadi Anda bisa mengajar di sekolah dasar, menengah maupun atas selama beberapa bulan, atau Anda bisa mengikuti seperti tadi aturannya 2 semester gitu ya. Nah, ini sekolah ini itu bisa berada di lokasi kota maupun di daerah terpencil yang memang membutuhkan tenaga Anda gitu. Nah, ini bisa juga menjadi salah satu pilihan Anda. Kemudian yang terakhir itu adalah pilihan yang ke-8, Anda bisa melakukan pertukaran pelajar. Nah, di sini untuk pertukaran pelajar itu maksudnya Anda bisa mengambil kelas atau semesteran di perguruan tinggi, baik di luar negeri maupun di dalam negeri di luar Institut Sains dan Teknologi Akpri Yogyakarta. Nah, nanti selama Anda menempuh studi di sana, nilai dan SKS-nya itu akan disetarakan dengan mata kuliah yang ada di Institut Sains dan Teknologi Akpri Yogyakarta sesuai dengan prodi Anda. Nah, konsep ini nanti yang akan diberlakukan di dalam kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang nanti adik-adik akan hadapi di masa-masa yang akan datang. Nah, untuk jelasnya nanti akan untuk teknis kegiatan ini itu nanti akan dibahas oleh Bapak Ibu di pengurus di program studi di mana adik-adik nanti belajar gitu ya. Nah, saat ini untuk proses pertukaran pelajar itu banyak menggunakan konsep pendidikan jarak jauh, atau Anda bisa mengambil mata kuliah yang sudah diselenggarakan beberapa asosiasi di MOOC-nya. Salah satunya misalkan kalau yang di ilmu komputer itu, atau di rumpun komputer baik teknik informatika nanti ataupun di rekayasa sistem komputer, itu bisa mengambil mata kuliah yang disediakan di dalam MOOC Aptikom. Nah, nanti itu sudah bisa disetarakan di perguruan tinggi kita. Jadi adik-adik bisa mengambil mata kuliah baik yang sama dengan mata kuliah yang disediakan di dalam prodi, tetapi misalkan adik-adik ingin merasakan belajar di tempat yang lain, maka itu bisa diambil. Kemudian adik-adik juga bisa mengambil mata kuliah di luar kompetensi yang Anda inginkan, tetapi bisa juga untuk mendukung kompetensinya, tetapi di prodi itu tidak tersedia. Ya, seperti sekarang ini ya, yang paling gencar itu adalah berhubungan dengan IoT, Internet of Things dengan Artificial Intelligence. Nah, di situ kita banyak bergerak atau bisa masuk ke bidang-bidang baik pertanian, perdagangan, kemudian peternakan dan sebagainya. Nah, kita misalkan di bidangnya Bu Emi komputer gitu ya, kita bisa menggunakan konsep Internet of Things itu untuk mitigasi misalkan. Jadi untuk menginformasikan hal-hal mengenai dampak dari sebuah bencana gitu ya, untuk memberikan informasi lebih awal terhadap masyarakat misalkan. Nah, kita juga butuh nih bidang-bidang lain yang bisa memberikan informasi untuk aplikasi kita yang berbasis Internet of Things tadi. Kemudian misalkan di pertanian, kita bisa menentukan bahwa supaya petani itu tidak rugi gitu, dia bisa menghitung kapan harus dia bercocok tanam dengan melihat fenomena alam sekarang yang sudah tidak seperti dulu lagi. Kalau dulu petani itu punya jadwal bertanam dan memanen itu sudah ditentukan. Kalau sekarang dengan iklim seperti ini, ya dengan adanya kondisi perubahan iklim yang cukup ekstrim seperti ini, maka kita perlu juga mempunyai peralatan atau informasi mengenai
kondisi alam itu secara real time, misalkan 5 tahun ke belakang, untuk kemudian kita bisa menentukan bahwa masa bercocok tanam tahun ini itu sebaiknya di bulan apa. Nah, di situ kan kita butuh ilmu-ilmu dari pertanian, misalkan, kemudian tentang iklim dan sebagainya. Nah, itu kita bisa mengambil mata kuliah itu untuk mendukung itu di prodi yang lain. Nah, itu maksudnya kita belajar untuk Merdeka Belajar Kampus Merdeka di situ. Nah, demikian untuk penjelasan Bu Emi mengenai apa itu Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Nah, yang tadi Bu Emi di awal mengatakan bahwa ada 2 hal yang akan Bu Emi bahas di sini. Yang pertama adalah mengenai konsep Merdeka Belajar, Kampus Merdeka. Dan yang kedua adalah pembelajaran daring kita yang akan dilaksanakan di semester ganjil ini. Karena kondisi WFH, maka pembelajaran yang akan kita lakukan nanti adalah berbasis daring. Namun dengan era saat ini dan kondisi yang berjalan saat ini, semua pembelajaran nantinya ke depannya itu akan banyak berbasis daring di sini. Jadi perkuliahan tadi seperti dikatakan, saat Anda mengambil di luar kampus, maka Anda sebenarnya bisa tidak secara fisik harus berpindah mengikuti perkuliahan online di perguruan tinggi yang lain, tetapi Anda bisa melakukan dengan menggunakan konsep daring. Dan bahkan Anda bisa mengambil mata kuliah di perguruan tinggi terkenal di dunia seperti Oxford gitu ya, Berkeley dan sebagainya, itu dengan mengikuti kurs perkuliahan yang disediakan secara online lewat edx.org itu. Nah, itu juga bisa. Sehingga di sini kita bisa mulai bagaimana belajar menggunakan e-learning. Nah, pembelajaran e-learning yang ada di Institut Sains dan Teknologi Akprin Yogyakarta itu menggunakan nama Spada IST Akprin, dan untuk mengaksesnya Anda bisa mengetikkan di dalam toolbar browser Anda itu dengan mengetikkan https lms.akprin.ac.id. Nah, nanti Anda bisa mengunduh panduannya ya. Jadi kalau Anda sudah masuk ke LMS, nanti Anda scroll, Anda bisa lihat ada unduhan penggunaan Spada IST Akprin Yogyakarta. Nah, untuk Anda bisa Anda download di panduan mahasiswa. Nanti kalau Anda download, maka Anda bisa lihat di bagian kanan itu, nanti buku panduan e-learning untuk mahasiswa itu bisa Anda download di situ. Nah, apa saja nanti yang bisa Anda kerjakan melalui lms.akpri.ac.id? Yang pertama adalah self-learning. Jadi di sini Bapak Ibu dosen Anda itu sudah menyiapkan berbagai macam bahan ajar yang bisa Anda download dan Anda pelajari sebelum nanti bertemu dengan Bapak Ibu dosen melalui sebuah forum. Nah, jadi aktivitas yang kedua yang bisa dilakukan nanti adalah berupa forum yang tujuannya adalah supaya Anda bisa berinteraksi dengan Bapak Ibu dosen dan mahasiswa. Kemudian Anda juga bisa mengenal Bapak Ibu dosen Anda. Kemudian Anda juga bisa berdiskusi, menanyakan hal-hal apa saja yang belum Anda pahami saat Anda belajar mengenai topik mata kuliah tersebut. Kemudian bisa juga nanti kita berdiskusi secara online. Jadi bisa bertemu di sebuah room meeting secara online atau bisa diskusi online, artinya nanti Anda bisa memberikan replay dari pertanyaan atau diskusi yang disampaikan oleh Bapak Ibu dosen, atau bahkan Anda juga bisa mengunggah sebuah pertanyaan atau topik yang ingin Anda diskusikan di situ. Kemudian yang ketiga adalah assessment. Assessment itu untuk mengukur
kemampuan Anda mengenai pemahaman di dalam setiap topik mata pelajaran yang sudah Anda pelajari tadi. Nah, nanti Bapak Ibu dosen akan mengukur dengan sebuah tugas atau latihan, atau Anda harus mengerjakan sebuah kuis gitu. Bisa juga dari forum diskusi itu juga menjadi sebuah penilaian. Kemudian aktivitas berikutnya yang bisa Anda lakukan adalah Anda bisa presensi mandiri sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Tetapi jangan salah, bahwa presensi ini meskipun Anda sudah presensi, itu masih berhubungan dengan aktivitas Anda nanti di e-learning. Nah, aktivitas Anda saat di e-learning itu sudah tercatat semua di sistem. Jadi ada log filenya, kapan Anda login, berapa lama Anda login, kemudian berapa lama Anda membuka materi pembelajaran itu, berapa lama Anda aktif di situ. Kemudian akan tercapture juga saat Anda aktif di forum diskusi ataupun mengerjakan asesmen. Jadi presensi di sini nanti tetap akan di cross checkkan meskipun Anda bisa mengisi sendiri, tapi tetap nanti akan di cross check dengan log file dari LMS untuk melihat aktivitas Anda. Betul tidak bahwa Anda aktif hadir dan aktif di dalam e-learning tersebut sesuai dengan presensi yang sudah Anda tuliskan. Nah, itu 4 hal yang nanti bisa Anda lakukan di dalam lms.akprin.ac.id atau e-learning Institut Sains dan Teknologi Akprin Yogyakarta. Nah, untuk login di lms.akprin.ac.id nanti, Anda akan diberikan username dengan password. Nah, untuk username dengan passwordnya nanti, Anda bisa mengisikan username-nya adalah nomor induk mahasiswa Anda. Misalkan nomor induk mahasiswa Anda adalah 201 071 009 misalkan. Maka nanti isikan di username itu nomor mahasiswa tersebut. Nah, kemudian untuk passwordnya Anda tuliskan spada dengan S-nya huruf besar, kemudian padanya kecil, ditambahkan garis bawah atau underscore, kemudian baru nomor mahasiswa Anda tadi. Jadi nanti untuk username 210710009, maka passwordnya adalah spada underscore 201071009. Ya, itu untuk login di e-learning Anda. Nah, oke, panduan penggunaan e-learning secara lengkap akan Bu Emi peragakan pada kesempatan hari ini. Langkah pertama, pada toolbar silakan ketikkan lms.akprin.ac.id, kemudian Anda enter, maka Anda akan masuk ke tampilan e-learning IST Akprin yang bernama Spada IST Akprin. Kalau Anda ingin mendownload panduan penggunaan e-learning, maka Anda bisa klik pada tombol yang ada di atas ini, beberapa pilihannya. Maka di sini Anda bisa klik panduan, maka Anda akan dibawa ke menu untuk mengunduh panduan penggunaan Spada. Karena Anda statusnya mahasiswa, maka Anda bisa mengunduh panduan mahasiswa ini dengan mengklik tombol menu panduan mahasiswa. Saat Anda klik, nanti Anda akan dibawa ke halaman web berikutnya yang berisi buku panduan Spada IST Akprin Yogyakarta untuk mahasiswa. Anda kemudian bisa membaca di sini, atau Anda bisa mendownloadnya terlebih dahulu untuk kemudian Anda baca di lain waktu. Dengan cara mengklik tombol panah bawah yang ada di atas, kanan atas yang bertuliskan download. Silakan Anda klik, kemudian nanti Anda bisa menyimpan dokumennya, terserah Anda letakkan pada folder yang mana, kemudian bisa Anda save. Oke, berikutnya Bu Emi akan memandu untuk penggunaan e-learning untuk proses belajar mengajar nanti yang Anda akan ikuti selama 1 semester ke depan. Langkah pertama, Anda bisa melakukan login dulu. Seperti informasi yang sebelumnya Bu Emi berikan, bahwa untuk loginnya di sini Anda bisa menggunakan nomor mahasiswa,
Anda misalkan di nomor mahasiswa Anda misalkan 201071009 misalkan, kemudian isikan passwordnya. Passwordnya adalah Spada dengan S-nya huruf besar, kemudian diberikan garis bawah, kemudian nomor mahasiswa Anda. Ya. Nah, kemudian klik login. Setelah Anda login nanti, Anda akan ditampilkan halaman depan dari Spada Akprin untuk login di username Anda yang ditunjukkan dengan informasi yang ada di atas ini. Jadi ada nomor mahasiswa Anda. Kemudian di sini akan terlihat mata kuliah yang Anda ambil dalam satu semester ini. Jadi di sini misalkan untuk mahasiswa yang bernama Malecita Singge ini dia mengambil mata kuliah struktur data, interaksi manusia komputer, dan kriptografi. Pertama yang perlu Anda lakukan adalah melakukan edit profil di sini. Di sini belum ada foto Anda, sebaiknya kita tambahkan foto Anda supaya nanti dosen juga bisa melihat ya profil Anda seperti itu. Maka langkah pertama untuk mengedit profil Anda dengan mengklik tombol segitiga kecil yang ada di pojok kanan, kemudian pilih profile. Kemudian langkah selanjutnya di sini ada gambar gerigi. Setelah Anda masuk ke profil mahasiswa, ini ada tombol gerigi, kemudian kita klik pilih yang edit profile. Nah, di sini Anda bisa menggantikan nih first name-nya, kemudian surname-nya, kemudian emailnya. Nah, sebaiknya Anda bisa menambahkan untuk surname-nya kalau misalkan belum lengkap, Anda berikan nama lengkap. Untuk first name-nya biarkan menggunakan nomor mahasiswa untuk memudahkan dosen Anda nanti untuk melihat siapa saja yang sudah aktif di e-learning IST Akprin. Langkah selanjutnya untuk menambahkan foto, Anda bisa pilih di sini pada pilihan user picture, kemudian pilih di dalam folder penyimpanan Anda di mana Anda meletakkan foto Anda. Nah, misalkan di sini saya sudah menemukan foto saya di folder picture gitu ya. Kemudian saya tentukan foto yang ingin saya tampilkan di sana. Nah, di sini saya pilih, kemudian saya klik kiri, saya geser ke sebelah kotak untuk menempatkan foto tersebut. Nah, setelah kita move di sini, apabila berhasil, maka di sini ada foto yang ingin kita tampilkan di profil. Kalau sudah, kita geser ke bawah, kita update profile. Nah, kita lihat profil kita sudah ada fotonya. Oke. Langkah selanjutnya adalah kita memilih, Anda bisa memilih untuk mengganti passwordnya. Jadi kalau di awal tadi kan passwordnya kita menggunakan nomor mahasiswa, kemudian Spada garis bawah nomor mahasiswa Anda. Nah, kalau Anda ingin mengganti, silahkan nanti dituliskan tadi untuk password awalnya apa, kemudian password barunya apa, kemudian ini diulangi lagi untuk password barunya. Kemudian baru save. Nah, ini nanti akan berubah untuk passwordnya, gitu ya. Selanjutnya, ini adalah proses untuk merubah profil. Nah, sekarang untuk proses belajar mengajar kita, tadi Bu Emi di awal mengatakan apa saja yang bisa kita lakukan. Pertama adalah L, ya. L itu adalah S, self learning, gitu ya. Nah, di sini kita bisa melihat beberapa pilihan mata kuliah yang sudah kita pilih di dalam semester ini. Pertama, Bu Emi akan mencoba untuk memilih di mata kuliah kriptografi. Nah, di sini Anda bisa melihat profil dari mata kuliah tersebut, kemudian perhatikan setiap panduan yang dituliskan
Bapak Ibu dosen di mata kuliah yang adik-adik ambil di sini. Jadi di sini ada informasi mengenai Bapak Ibu dosen yang menyapa Anda mengenai mata kuliah yang nanti akan kita pelajari, terutama untuk deskripsi mata kuliahnya. Nah, adik-adik bisa memperhatikan mata kuliah ini nanti itu apa saja yang akan dipelajari selama 1 semester, Anda bisa menemukannya di dalam deskripsinya. Kemudian apa saja nanti capaian pembelajaran yang ingin dicapai kalau Anda sudah mempelajari topik mata kuliah ini. Berikutnya urutan nanti dari pembelajaran Anda yang harus Anda pelajari melalui LMS di sini. Ini nanti akan diberikan petanya, Anda harus mulai belajar dari topik yang mana sampai dengan topik yang terakhir nanti. Kemudian di sini, nah ini yang penting, jadi adik-adik harus memperhatikan masalah struktur pelaksanaan perkuliahan. Bapak Ibu dosen memberikan instruksi apa untuk pelaksanaan perkuliahan di dalam 1 semester ini. Nah, berikutnya adalah model assessment. Model assessment itu Bapak Ibu dosen nanti akan mengukur kemampuan Anda dalam memahami setiap topik mata kuliah ini sampai dengan kelulusan Anda di dalam mata kuliah ini nanti, itu apa saja yang akan dinilai. Nah, Anda perhatikan dari model assessment yang sudah dijelaskan oleh Bapak Ibu dosen melalui menu model assessment di sini. Kemudian adik-adik juga bisa melihat untuk bobot penilaiannya nanti, apa saja yang dinilai, kemudian bobotnya berapa, sehingga adik-adik bisa mengatur strategi nanti supaya Anda bisa lulus dalam mata kuliah ini dengan nilai yang memuaskan. Kemudian ini ada kriteria dan juga keterangannya untuk bisa mendapatkan nilai yang adik-adik inginkan. Kemudian kalau adik-adik ingin melihat profil dari Bapak Ibu dosen yang mengampu mata kuliah adik-adik semua, bisa dilihat di dalam identitas dosen di sini, ya. Ini sebagai contohnya. Kemudian adik-adik juga bisa memperhatikan untuk panduan sinkronusnya. Jadi nanti perhatikan Bapak Ibu dosen yang mengampu mata kuliah adik-adik semua nanti akan menggunakan panduan sinkronus untuk bertemu di dalam room meeting, itu akan menggunakan aplikasi apa. Apakah menggunakan Zoom, apakah menggunakan Gmeet, atau menggunakan Webex dan sebagainya, adik-adik bisa perhatikan di dalam panduan sinkronusnya. Dalam sampel ini, untuk mata kuliah Bu Emi menggunakan aplikasi Zoom untuk kita bertemu di online meeting. Dan panduan untuk penggunaannya juga disertakan di sini dengan melihat link yang ada di sini. Kemudian adik-adik juga mulai bisa mempelajari terlebih dahulu melalui e-book. Ya, di sini Bapak Ibu dosen menyediakan buku acuan utama untuk belajar mata kuliah di sini. Jadi adik-adik bisa mulai membaca, kemudian bisa mulai mendownloadnya juga untuk materi e-book yang sudah disiapkan. Dia juga disiapkan untuk jurnal atau proceeding yang nanti bisa mendukung adik-adik belajar mengenai topik mata kuliah ini supaya lebih paham gitu ya. Kemudian adik-adik juga bisa melihat video inspirasi Bapak Ibu yang disampaikan di dalam LMS ini untuk bisa menyemangati Anda. Jadi tidak boring gitu ya, kita belajar di dalam LMS hanya untuk membaca saja gitu. Kita juga bisa have fun di sini. Oke, selanjutnya Bu Emi akan membahas mengenai topik di setiap mata kuliah yang Anda ikuti. Jadi kalau tadi Anda sudah melihat profil dari mata kuliahnya, maka sekarang kita akan bisa melihat setiap topik mata kuliah, materi mata kuliah yang Anda ikuti. Anda bisa melihat di sebelah kiri ini. Ini adalah topik-topik yang bisa Anda pelajari di dalam 1 semester tersebut. Nah, setiap topik di dalam mata kuliah yang Anda ikuti tadi akan diberikan penjelasan mengenai deskripsi dari topik tersebut. Jadi nantinya dalam topik tersebut apa sih yang akan Anda pelajari, sehingga Anda bisa mencari sumber-sumber belajar juga selain yang dari LMS di sini. Kemudian Anda tahu juga capaian pembelajarannya karena ini berhubungan nanti dengan asesmen yang akan diberikan dosen, sehingga Anda mengetahui bahwa saya harus bisa apa setelah belajar di dalam topik ini. Kemudian yang ketiga yaitu materi pembelajaran yang bisa Anda download.
Seperti yang saya jelaskan di awal, para aktivitas di dalam LMS yang bisa Anda ikuti kan ada 4. Satu adalah self-learning, ada forum, ada assessment, dan juga ada presensi. Nah, self-learning salah satunya adalah Anda bisa membaca dan mendownload materi yang sudah diberikan. Jadi, kalau bentuknya seperti ini, maka Anda bisa mengklik pada salah satu tombol yang ada di sini. Nah, nanti Anda akan dibawa ke halaman web berikutnya. Anda bisa melihat materi-materi yang sudah disiapkan oleh Bapak Ibu dosen pada topik mata kuliah tersebut. Di sini Anda bisa cukup membaca saja. Kalau Anda tidak ingin mendownloadnya, Anda bisa baca materi tersebut melalui laman LMS. Tapi kalau misalkan Anda ingin mendownloadnya, maka Anda bisa klik pada tombol pop-up yang ada di sini. Nanti saat Anda klik, Anda akan dibawa ke halaman web yang berikutnya untuk bisa Anda lakukan proses download. Ini kalau Anda akan melakukan proses download di dalam mata kuliah tersebut. Nah, kalau Anda tidak ingin mendownloadnya, Anda bisa baca di sini. Nah, itu salah satu proses yang bisa Anda lakukan atau aktivitas yang bisa Anda lakukan untuk self-learning. Selain Anda bisa membaca dari e-book maupun materi berupa teks yang disediakan oleh Bapak Ibu dosen, maka Anda juga bisa melihat materi yang basisnya video yang juga sudah disiapkan oleh Bapak Ibu dosen di sini untuk lebih memahami topik tersebut secara visual. Nah, Anda bisa tinggal klik aja di sini untuk prosesnya, maka Anda bisa melihat tadi video untuk pembelajarannya tersebut. Nah, ini adalah konsep untuk self-learning yang bisa Anda lakukan. Kemudian aktivitas kedua yang bisa Anda lakukan itu adalah forum. Nah, di dalam forum itu Bapak Ibu dosen biasanya menyiapkan 3 konsep gitu ya. Konsep yang pertama bisa berupa diskusi melalui room meeting. Maka Anda bisa perhatikan perintah yang ada di forum itu, misalkan di sini akan diadakan forum untuk pertemuan diskusinya dalam bentuk pertemuan secara online menggunakan aplikasi Zoom pada tanggal 29 September jam 9.20. Maka di sini Anda wajib hadir di situ untuk bertemu secara online. Nah, silahkan kesempatan forum diskusi itu bisa Anda gunakan untuk bertanya, untuk minta penjelasan dari materi-materi yang sudah Anda baca sebelumnya bila ada hal-hal yang memang Anda belum memahami. Jadi Anda bisa meminta kembali untuk Bapak Ibu dosen menjelaskan materi-materi tersebut. Nah, bentuk yang kedua untuk forum diskusinya itu adalah tidak bertemu secara online di dalam room meeting, tetapi diberikan sebuah topik yang kemudian Anda reply jawaban Anda atau pendapat Anda melalui online. Nah, caranya di sini ini ada perintahnya bahwa nanti akan dilakukan forum diskusi pada hari tertentu, pada tanggal tertentu. Berarti di sini kalau tertuliskan hari Selasa dari tanggal 6 sampai dengan 7 dengan topik diskusi ini, maka di sini Anda bisa menjawab atau mereply topik yang dilontarkan oleh dosen untuk Anda berikan tanggapannya di dalam range antara tanggal 6 sampai dengan 7. Nah, nanti setelah tanggal 7 Anda sudah tidak bisa mereply lagi. Sehingga di sini harus Anda perhatikan betul perintahnya. Nah, di sini bisa Anda klik forum diskusinya. Kemudian kalau Anda akan menjawab dari forum diskusi yang sudah atau pertanyaan topik yang dilontarkan oleh dosen, maka Anda bisa mereply jawabannya di sini dengan mengklik tombol reply. Nah, Anda bisa menjawab jawabannya yang ada di sini. Misalkan metode quick sort, gitu ya. Oke. Nah, kemudian kalau sudah Anda jawab, bisa Anda submit gitu.
Kalau misalkan jawaban Anda cukup panjang dan sekiranya tombol ini atau kotak yang disediakan ini tidak mencukupi, Anda bisa membuat jawaban Anda terlebih dahulu di dalam file Word atau PDF, kemudian kita post di sini. Nah, kalau bentuk jawaban Anda adalah berupa file, maka langkahnya Anda tidak perlu mengetikkan di sini, tetapi langsung memilih Advance. Ini. Klik Advance. Nah, kemudian di sini message-nya itu bisa Anda jelaskan. Jawaban untuk permasalahan yang disampaikan oleh Bapak Ibu dosen, saya sertakan di dalam file yang ada di bawah ini misalkan, ya. Jadi jawaban diskusi saya kirim, misalkan saya kirim dalam bentuk file doc misalkan. Nah, kemudian di sini tinggal dikirimkan tadi misalkan filenya. Seperti tadi ya, filenya bisa kita cari, kita siapkan dulu filenya. Misalkan di sini. Oke. Nah, kemudian di sini kita tinggal geser saja seperti biasanya. Nah, ini juga sama tadi ya, seperti kita mengirim untuk mengirimkan tugasnya atau mengirimkan jawabannya. Di sini ada maksimum ukuran filenya di sini. Jadi ukuran filenya di sini kalau tertulis 2 mega, artinya setiap file nanti hanya boleh maksimal satu file itu 2 mega. Tapi Anda bisa, kalau ukurannya lebih besar, Anda bisa pecah-pecah karena di sini Anda diberikan hak untuk bisa mengirimkan file sebanyak 3. Maksimal 3. Jadi nanti kita punya 6 MB ya, terdiri dari 3. Itu maksimumnya. Kalau hanya satu ya satu aja. Kemudian silahkan nanti di post di sini. Nah, nanti di sini sudah terpostkan file kita atau jawaban kita. Nah, kita masih bisa melakukan proses edit, bisa melakukan proses delete, kemudian replay ulang. Kalau misalkan masih dalam range waktu ini, kemudian Anda merasa jawaban Anda tidak maksimal. Oke, ini forum diskusi yang kita sebut sebagai simple discussion. Kemudian ada lagi forum diskusi yang berbentuk standar diskusi atau di standar forum. Nah, kalau di sini Anda diminta selain menjawab atau mereplay jawaban topik yang dilontarkan baik oleh dosen, nah Anda juga bisa melontarkan sebuah forum atau sebuah pertanyaan di forum tersebut. Jadi tidak hanya dosen saja, tetapi Anda juga bisa memberikan pertanyaan yang minta nanti di-reply oleh teman-teman Anda yang lain juga. Nah, caranya juga sama di sini. Nanti bisa dilihat di sini pertanyaan itu bisa didiskusikan dengan mahasiswa lain, dan setiap mahasiswa wajib di sini berarti artinya Anda selain memberikan pertanyaan. Nah, untuk caranya Anda memberikan pertanyaan mengenai kasus itu, Anda bisa klik di sini add a new discussion topic. Ya, misalkan subjeknya saya ingin berdiskusi misalkan tentang antrian misalkan. Ya. Adakah yang tahu untuk konsep antrian, algoritma antrian yang banyak digunakan saat ini, gitu kan? Nah, ini pertanyaannya. Nah, Anda post. Nah, nanti di sini kita sudah punya nih diskusi tentang antrian. Nah, kalau misalkan nanti kalau ada teman Anda lagi mempost pertanyaan, ini akan muncul lagi nih di bawah. Nah, bagaimana caranya kalau Anda ingin memberikan tanggapan? Maka Anda cukup klik yang di reply di sini. Ini tinggal klik. Nah, nanti akan muncul tombol reply di sini. Nah, kita bisa klik reply seperti tadi. Seperti contoh untuk yang simple forum gitu ya, kita bisa ketikkan pendapat kita, kemudian kita juga bisa post kalau dalam bentuk file.
kemudian nanti kita klik submit. Nah, begitu untuk forum diskusi. Ya. Oke, kita tadi sudah membahas dua ya, satu self learning yang artinya kita bisa membaca dan belajar di LMS langsung atau kita download materi. Kemudian yang kedua adalah forum. Tadi forum Bu Emi menjelaskan ada 3 bentuk. Mungkin informasi dari dosen untuk Anda bertemu di dalam sebuah room meeting dengan aplikasi yang sudah ditentukan oleh Bapak Ibu dosen pengampu mata kuliah Anda. Kemudian kedua, forum kedua adalah yang simple forum. Di sini Anda mereplay pertanyaan yang diberikan oleh Bapak Ibu dosen untuk Anda berikan pendapatnya. Kemudian yang ketiga adalah bentuk forum standar, di mana Anda nanti mempost sebuah kasus yang Anda ingin gunakan untuk berdiskusi dengan teman-teman lainnya. Kemudian teman lainnya bisa mereplay atau memberikan tanggapan dan jawaban tentang itu. Nah, bentuk aktivitas yang ketiga adalah assessment. Nah, di dalam assessment ini kita mempunyai 2 bentuk, bisa berupa latihan atau tugas atau kuis. Nah, kalau kuis itu berbentuk seperti ini, dokumen ada tanda centangnya. Itu artinya konsepnya kuis. Nah, silahkan selalu Anda perhatikan instruksinya. Di sini instruksinya Anda mengerjakan kuis pada tanggal 29, jam 11 sampai jam 23. Setiap pengerjaan 60 menit dan Anda bisa mengerjakan sebanyak 2 kali. Ini artinya Anda punya range waktu mengerjakan kuis itu hanya di tanggal 29, tapi range waktunya adalah di jam 11 sampai tanggal 23. Nah, setiap kali Anda mengerjakan, Anda hanya diberi waktu 60 menit. Anda boleh mengerjakan sebanyak 2 kali. Nah, dari kuis yang Anda kerjakan sebanyak 2 kali, nanti yang akan tersimpan itu adalah nilai rata-ratanya. Jadi kalau Anda mengerjakan 2 kali, ya nanti nilai rata-rata dari 2 pengerjaan itu. Tapi kalau Anda mengerjakan sekali, ya pasti yang tersimpan hanya 1 kali. Caranya bagaimana? Tinggal kita klik aja menu yang ada di sini. Nah, kemudian ini instruksinya sudah ada. Ini bisa diperlihatkan bahwa Anda bisa mengerjakan kuis di sini dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, jam berapa sampai berapa. Kemudian kita klik item quiz now. Nah, ini artinya kita klik start itemnya, maka kita bisa mulai mengerjakan kuis tersebut. Nah, ini ada 10 pertanyaan, ini waktunya sudah berjalan, maka ini setiap kali Anda mengerjakan, Anda misalkan jawabannya 8 misalkan, kemudian next. Nah, ini sudah berjalan di soal kedua. Nah, ini setiap Anda mengerjakan sampai soal ke-10 nanti, maka di sini Anda diberi waktu hanya maksimal 60 tadi. Nah, kalau misalkan sudah diselesaikan, Anda bisa klik misalkan finish misalkan. Nah, nanti Anda akan dapatkan informasi bahwa Anda sudah selesai mengerjakan. Kalau misalkan Anda belum yakin, Anda bisa kembali pakai return to item gitu ya. Anda bisa kembali untuk memperbaiki tadi, oh ternyata nomor 2 belum dikerjakan. Kita bisa klik nomor 2 dan kita klik lagi, next lagi dan seterusnya. Sampai nanti finish item. Nah, kita klik finish item. Nah, nanti seperti ini. Kalau Anda sudah yakin, maka Anda bisa submit all and finish. Kemudian klik submit all finish. Oke, nanti Anda sudah punya ini nilainya di sini. Nah, tadi karena Anda diberi kesempatan 2 kali, maka Anda bisa lakukan proses re-item quiz lagi. Nah, ini bisa start. Kita coba lagi ya. Kemudian saya akan mengerjakan yang terakhir sampai yang terakhir, kemudian saya klik finish ya. Oke, saya submit lagi all. Nah, kita sudah punya 2 kali pengerjaan dan final grade-nya jadi 10 karena kebetulan soal nomor 1 kita dapat nilai 10, soal nomor 2 juga dapat 10, sehingga rata-ratanya ada 10. Maka di sini nilai kita adalah 10 untuk kuis yang ada di sini. Nah, kemudian asesmen bentuk kedua itu adalah selain berbentuk kuis, itu adalah berupa penugasan. Penugasan itu bisa latihan, bisa juga tugas ya.
Nah, kalau bentuknya penugasan itu artinya Anda bisa mengerjakan tugas itu di luar dari LMS ini, bisa dalam bentuk Word, kemudian bisa dalam bentuk PDF atau gambar. Dan kalau sudah selesai baru kita kirimkan. Nah, kalau dulu kita mengirimkan melalui email, maka kalau di sini kita mengirimkan melalui LMS di sini dengan mengklik tugas di sini. Nah, di sini akan diberikan waktunya. Jadi selalu Anda perhatikan di sini kapan terakhir tanggal mengumpulkan, tanggal berapa. Kemudian ini adalah soal tugasnya yang bisa Anda download. Jadi tinggal Anda klik, nanti Anda bisa download untuk tugasnya. Kemudian Anda kerjakan. Setelah Anda kerjakan, kalau Anda mau mengirimkan tugasnya, maka silahkan pilih Add Submission di sini. Oke. Nah, di sini Anda disediakan sebuah tempat untuk tadi mengupload tugas Anda. Anda perhatikan yang ada di sebelah kanan ini ya, di sebelah kanan tengah ini. Maka setiap file Anda itu hanya boleh maksimal 2 MB. Dan di sini Anda bisa mengirimkan 5 file. Jadi kalau tugas Anda ternyata ukurannya lebih dari 2 MB, itu ditandai kalau Anda mendrag file itu ke sini, maka nanti kalau tidak tersimpan itu artinya ukurannya terlalu besar, bisa jadi terlalu besar. Nah, kalau seperti itu Anda bisa potong-potong filenya. Kemudian setelah dipotong filenya, kemudian baru dikirimkan, karena di sini Anda bisa mengirimkan 5 buah file. Gitu. Nah, kalau sudah dikirimkan, kemudian saya berikan contoh, misalkan ini saja ya, saya kirimkan. Oke, misalkan saya mengirimkan ini. Oke. Nah, kemudian ini kita save. Nah, tandanya bahwa Anda berhasil mengirimkan tugas Anda adalah di sini. Di menu file submission di sini itu ada file yang tadi Anda kirimkan. Kalau tidak masuk di sini artinya tadi proses upload Anda gagal. Maka kalau gagal Anda bisa melakukan proses di edit submission, atau misalkan Anda sudah mengirimkan tapi ternyata filenya salah, maka Anda bisa melakukan proses di remove submission gitu ya. Misalkan ini salah, saya klik. Nah, di sini saya klik remove submission. Continue. Nah, kita lihat di sini sudah hilang file untuk yang kita kirimkan tadi. Nah, kita bisa mengulang lagi mengedit untuk mengirimkan file yang diinginkan. Misalkan ternyata yang file yang saya inginkan adalah image ini gitu kan. Oke, kita pilih save. Nah, ini terlihat filenya. Itu cara kita mengupload penugasan atau assessment yang berbentuk penugasan. Nah, ini bisa dilakukan baik untuk latihan maupun tugas yang berbentuk assessment. Ya, tombol berbentuk assessmentnya itu bisa Anda lihat di sini. Bentuknya adalah seperti ada bentuk dokumen, kemudian ada tangannya di situ. Nah, itu berarti artinya Anda harus mengupload tugas Anda melalui menu LMS seperti itu. Aktivitas kita yang terakhir itu adalah mengisi presensi. Nah, untuk presensi ini Anda harus perhatikan jadwal dan tanggal serta jam yang sudah ditentukan oleh Bapak Ibu dosen. Terutama di sini biasanya presensinya merujuk pada jadwal kuliah Anda yang sudah dikeluarkan oleh Biro Administrasi Akademik. Nah, untuk melakukan presensi Anda cukup mengklik presensi mahasiswa. Maka di sini kalau hari itu Anda bisa presensi, maka poin pada posisi kolom poin di sini akan berisi submit attendance. Tetapi kalau Anda belum waktunya untuk melakukan proses presensi, maka di sini akan bentuknya adalah tanda tanya seperti tampilan sebelumnya. Nah, kalau seperti ini maka Anda bisa melakukan klik submit attendance. Nah, di sini Anda bisa memilih nih. Kalau seperti ini berarti Anda tidak dalam posisi terlambat.
Maka Anda bisa klik present, Anda bisa klik untuk izin gitu ya. Kemudian tinggal Anda save. Tapi kalau misalkan Anda terlambat, misalkan kesepakatan dengan Bapak Ibu bahwa Anda kalau terlambat lebih dari 30 menit, maka otomatis nanti pilihan present itu tidak ada. Anda hanya bisa memilih execute, late, ataupun absent gitu ya. Nah, kalau dalam posisi seperti ini maka Anda bisa mengklik untuk present, kemudian kita save. Nah, di sini poin kita 2 karena kalau Anda hadir, Anda diberikan nilai poin 2 oleh dosen Anda. Seperti ini. Ini adalah proses untuk presensi. Oke, begitu tadi penjelasan mengenai panduan penggunaan LMS ya. Sekali lagi Bu Emi jelaskan bahwa di dalam LMS ini kita punya 4 aktivitas utama yang bisa Anda lakukan. Yang pertama adalah self learning dengan belajar sebanyak-banyaknya menggunakan materi yang sudah diberikan oleh Bapak Ibu dosen melalui LMS. Kemudian yang kedua adalah forum. Nah, di dalam forum ini kita punya 3 aktivitas yang bisa kita lakukan. Yang pertama bertemu dengan Bapak Ibu dosen di room meeting. Makanya Anda bisa persiapkan secara maksimal apa saja yang ingin Anda tanyakan, apa saja yang perlu Anda mintakan penjelasan dari Bapak Ibu dosen, maka disitulah kesempatan Anda untuk bisa berdiskusi. Kemudian yang kedua forum simple. Di sini Anda harus mereplay tanggapan Anda mengenai topik yang dilontarkan oleh Bapak Ibu dosen di situ. Nah, di sini Anda bisa langsung mereplay dengan mengetikkan jawaban Anda atau tanggapan Anda, atau bisa berupa file yang sudah Anda siapkan mengenai tanggapan dari topik yang dilontarkan oleh Bapak Ibu dosen. Kemudian yang ketiga, Anda juga bisa membuat forum tersendiri untuk misalkan Anda ingin membahas mengenai permasalahan yang Anda tidak pahami di situ, sehingga Anda minta tanggapan baik dari teman Anda maupun Bapak Ibu dosen. Nah, itu Anda bisa menggunakan juga di forum tersebut. Kemudian yang ketiga adalah assessment. Untuk assessment kita punya dua bentuk. Yang pertama adalah berbentuk kuis, kemudian yang kedua adalah berbentuk penugasan. Nah, kalau berbentuk kuis maka Anda tinggal mengisikan jawabannya melalui LMS. Tapi kalau berupa penugasan seperti latihan atau tugas, maka Anda harus mengerjakan terlebih dahulu tugas tersebut. Kemudian Anda simpan dalam bentuk file, kemudian file itu Anda uploadkan untuk dikirimkan ke Bapak Ibu dosen. Kemudian yang aktivitas yang keempat adalah presensi. Di situ presensinya Anda bisa isikan secara mandiri. Tetapi jangan lupa bahwa presensi itu juga masih akan di-cross-check-kan lagi dengan aktivitas Anda di dalam LMS. Jadi misalkan untuk hari ini ada perkuliahan yang harus Anda presensikan, tetapi Anda harus aktif di dalam forum. Nah, kalau ternyata di dalam forum Anda tidak ada, maka Bapak Ibu dosen punya hak di presensi Anda nanti kemudian diganti menjadi absen, tidak menjadi hadir gitu ya. Nah, itu yang bisa dilakukan oleh Bapak Ibu dosen kalau misalkan memang ternyata Anda tidak aktif di dalam LMS ini. Jadi konsep pembelajaran yang ada di sini adalah terpantau, karena semua aktivitas Anda nanti akan terlihat di dalam log file dari Bapak Ibu dosen. Jadi Anda membuka topik ini, Anda mengerjakan topik ini, Anda login di jam berapa, tanggal berapa lama Anda login di dalam LMS ini, itu semua terdata di dalam informasi Bapak Ibu dosen di LMS ini. Ya, sehingga aktivitas Anda itu terekam dan akan menjadi salah satu penilaian dari Bapak Ibu dosen nanti untuk perkuliahan Anda. Jadi perkuliahan Anda, kelulusan Anda itu tidak hanya dilihat dari Anda mengerjakan tugas, kemudian tidak hanya mengerjakan kuis, tetapi juga aktivitas Anda, keaktifan Anda di dalam forum, keaktifan Anda untuk belajar melalui LMS yang nanti terbaca di dalam log file di dalam lms.akprin.ac.id. Oke, mungkin ini saja yang bisa Bu Emi berikan pada kesempatan hari ini, di hari terakhir pelaksanaan Sasi Diwa 2020. Semoga bermanfaat bagi adik-adik semua, dan jangan lupa kalau misalkan ada kesulitan
Bisa silahkan baca panduannya untuk e-learning bagi mahasiswa, atau nanti bisa menanyakan langsung ke Bu Emi setiap waktu. Insya Allah kalau kalau tidak ada kendala pasti Bu Emi akan jawab. Kontak person Bu Emi ada tadi di dalam CV Bu Emi. Jadi silahkan nanti bisa menanyakan juga kepada Bu Emi, atau langsung menanyakan kepada Bapak Ibu dosen mata kuliah adik-adik semua, dan juga bisa menanyakan nanti ke admin dari LMS itu juga bisa. Oke, mungkin itu saja yang bisa Bu Emi sampaikan. Selamat siang, selamat belajar, tetap semangat, dan jangan lupa selalu menjaga protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.